Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini kita bakalan membahas soal kompetensi teknis untuk kesehatan umum, teman-teman. Ya. Nah, ini dia soalnya seperti biasa bakalan ada 5 soal yang kita bahas bareng-bareng. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke soal nomor 1. Ini dia. Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Merupakan bunyi Undang-Undang Kesehatan pasal berapa? Oke, di sini soal undang-undang ya, pasal. Itu sebenarnya hanya perlu dibaca, dihafal ya, dipahami kayak gitu. Nah, jadi di sini tidak ada teknik khusus untuk menjawab soal ini, teman-teman. Yang penting kalian rajin membaca aja. Nah, untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah yang E, teman-teman. Yaitu pasal 9. Apa bunyi pasal 9? Yaitu ini tadi, setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, teman-teman. Nah, jadi untuk soal nomor 1, poin 5-nya adalah yang E. Lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini sampai ke soal terakhir itu tentang imunisasi semua, teman-teman ya. Kalau nggak salah aku tentang imunisasi. Nah, soal imunisasi ini teman-teman ya, FYI aja, itu sering banget, banyak banget keluar di SKB ya, waktu tahun lalu aku bagian keperawatan teman-teman ya. Jadi teman-teman aku yang perawat itu banyak banget cerita, banyak banget dia dapat soal tentang imunisasi, kemudian itu kesehatan jiwa, nah itu banyak banget. Jadi buat kalian yang para perawat nih, boleh coba dibaca-baca lagi. Oke, kita langsung aja ya baca soal nomor 2. Menurut PMK nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi, berdasarkan penyelenggaraannya, imunisasi dibagi menjadi dua. Salah satunya adalah A. Imunisasi pilihan, B. Imunisasi rutin, C. Imunisasi lanjutan, D. Imunisasi tambahan, E. Imunisasi lanjutan wanita usia subur. Nah, di sini teman-teman, bahwa menurut PMK ya, nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi, ternyata imunisasi itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Apa aja itu? Yaitu imunisasi program dan imunisasi pilihan, teman-teman. Nah, jadi di sini imunisasi terbagi menjadi dua ya, sesuai dengan ini, yaitu program dan imunisasi pilihan, teman-teman. Nah, di sini kita lihat optionnya. Ternyata optionnya adalah yang A, imunisasi pilihan, teman-teman ya. Jadi untuk soal ini juga perbanyak dibaca-baca ya, dipahami, di apa namanya itu dihafal lah ya, teman-teman. Jadi untuk nomor 2 ini jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, lanjut ya. Soal nomor 3 ini dia, imunisasi lanjutan anak usia sekolah dasar kelas 1 SD yang diselenggarakan Agustus November adalah. Oke, kira-kira apa nih jenis imunisasi yang dilaksanakan pada bulan Agustus dan bulan November untuk anak SD kelas 1, teman-teman. Nah, untuk kelas 1 SD yang mana pelaksananya itu Agustus November itu adalah imunisasi campak DT, teman-teman ya. Nah, kalau untuk kelas 2 SD dan kelas 5 SD pada bulan November, itu vaksinnya, jenis imunisasinya adalah TD ya, tetanus difteri. Nah, jadi untuk anak kelas 1 SD pada bulan Agustus dan November, itu adalah campak DT, teman-teman ya. Jadi nomor 3 ini jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 4. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 4 nih. Coba kita baca bareng-bareng. Imunisasi dasar bayi sebelum usia 1 tahun yang diberikan pada usia 1 bulan adalah, oke. Apa nih vaksin yang diberikan pada usia bayi 1 bulan, teman-teman? Jadi belibet sih. Oke, kita lihat ya optionnya. A. Hepatitis B, campak. C. BCG polio 1, D. DPT-HB HIB 1 polio 2, E. DPT-HB HIB 2 polio 3. Oke, di sini usia 1 bulan ya, usia 0 bulan, yaitu mulai dari 0 hari sampai ke 7 hari itu adalah HB0, teman-teman. HB0. Nah, kalau untuk usia 1 bulan itu adalah BCG dan juga polio 1. Nah, usia 2 bulan itu DPT HIB HB1, kemudian itu polionya polio 2, teman-teman ya. Nah, jadi untuk usia 1 bulan itu imunisasinya adalah yang C nih, BCG dan polio pertama. Ya, ini polio tetes, teman-teman. Oke, lanjut ke soal nomor terakhir. Nah, ini dia soal yang terakhir nih, teman-teman ya. Kita coba baca bareng-bareng. Standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana provinsi. Kebutuhan sumber daya manusia kesehatan untuk pengiriman tim penanggulangan krisis kesehatan adalah kecuali.
Oke, kira-kira di bawah ini itu merupakan sumber daya manusia untuk bagian kesehatan ya, terutama di bagian penanggulangan krisis kesehatan. Tetapi yang tidak termasuknya adalah kita lihat A dokter pasti jelas ya, B perawat jelas, kemudian yang C bidan, D analis kesehatan, E apoteker. Nah, jadi kira-kira mana nih yang tidak masuk ke dalam tim penanggulangan krisis kesehatan? Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang D analis kesehatan, teman-teman. Nah, jadi yang masuk ke dalam tim penanggulangan krisis kesehatan itu adalah yang pertama dokter, kedua perawat, ketiga bidan, kemudian tenaga kesehatan masyarakat yang terlatih ya. Kemudian tenaga kesehatan terlatih dalam penanganan kesehatan jiwa kayak gitu. Nah, mungkin perawat jiwa ya, teman-teman atau dokter jiwa kayak gitu. Kemudian apoteker atau asisten apoteker. Dan yang terakhir itu adalah Kesmas ya, tenaga penyuluh atau Promkes, promosi kesehatan. Nah, itu masuk ke sedalam tim penanggulangan krisis kesehatan. Nah, jadi yang tidak termasuk itu adalah bagian analisis kesehatan, teman-teman. Nah, jadi ini dia teman-teman 5 soal tentang kesehatan umum ya. Semoga berguna dan semoga salah satu dari soal ini itu ada yang keluar saat kalian ujian dan kebanyakan sih waktu SKB tahun lalu terutama yang perawat itu banyak banget keluar soal tentang kesehatan jiwa. Kemudian apalagi soal-soal tentang imunisasi, teman-teman. Jadi coba dibaca-baca lagi, di review ulang kayak gitu. Oke, buat kalian yang misalnya bingung nih, gimana sih cara buat memahami soal ini, kemudian bisa cara triknya, cara memahami dan menjawab soal-soal yang hot, teman-teman, aku saranin buat perbanyak latihan. Caranya gimana? Banyak banget. Entah kalian baca buku, beli buku, atau beli ebook, ataupun dengan simulasi tryout ya, kalian bisa banget. Dan buat kalian yang emang mau tryout nih, aku saranin buat tryout di Sobat P3K. Caranya gimana? Aku bakalan spill cara untuk bergabung di tryout Sobat P3K di sini. Oke teman-teman, di sini aku punya kabar gembira ya buat kita semua, yaitu di sini kalian sudah bisa untuk latihan tryout teman-teman ya, untuk P3K yaitu di Sobat P3K. Nah, apa aja sih tryout di P3K yang sudah rilis teman-teman? Oke, kalau misalnya kalian mau beli ya teman-teman, kalian tinggal klik aja yang ini, order tryout P3K. Nah, ya aku klik, terus nanti bakalan muncul, nah ini dia paketan-paketan P3K ya teman-teman. Apa aja itu? Yang pertama ada untuk P3K semua jurusan yaitu 75.000. Semua jurusan itu isinya apa sih? Kita coba lihat ya. Yaitu terdiri dari soal manajerial, sosiokultural dan wawancara. Nah, jadi dia tidak ada soal kompetensi teknisnya teman-teman. Jadi makanya ini bisa digunakan untuk semua jurusan ya. Oke. Itu harganya ada 75.000 ya teman-teman. Nah, kemudian kalau kita back lagi ya ke paket selanjutnya yaitu paket kebidanan dan perawat, itu sudah rilis ya teman-teman. Di sana ada 5 paket tryout ya di kebidanan dan juga di keperawatan, dan juga ini aktif selama setahun dengan biaya 99.000 aja teman-teman. Nah, untuk ngecek, oke kita dulu nih, kita lihat ada isinya. Nah, di sini ada 105 soal per tryout ya, yaitu akses tryout selama setahun, pembahasan dan kunci jawaban, kemudian ada latihan sistem CAT dan real time ya teman-teman. Kemudian pada penilaiannya itu ada nanti statistik nilai dan skor. Jadi kita tahu nih skor kita berapa, nilai kita itu berapa, dan kita bisa tahu kelemahan kita di mana. Jadi bisa kita perbaiki teman-teman. Nah, juga bisa diakses menggunakan komputer, laptop maupun smartphone. Kemudian juga bisa digunakan untuk berlatih manajemen waktu. Nah, ini tuh penting banget ya teman-teman, karena kebanyakan orang di saat mengerjakan soal biasa itu gampang, tapi begitu berhadapan dengan waktu dia tuh susah banget teman-teman, karena manajemen waktunya yang buruk kayak gitu. Nah, untuk harga paketnya itu 99.000 ya. Kemudian biaya adminnya ada 4.000 dan totalnya adalah 103.000. Jadi kalau misalnya kalian yang bidan ya, bisa kalian beli nih paketnya, ada 5 paket yaitu dengan 103.000 aja yang bisa diakses selama setahun nih teman-teman, dan juga banyak banget fitur-fitur yang bisa kalian dapatkan teman-teman. Nah, begitu juga buat teman-teman ya. Nah, ini dia untuk paket perawat ada 5 paketan juga teman-teman, sama seperti yang kebidanan dan harganya juga sama. Oke, untuk jurusan lain itu gimana? Nah, jurusan lain itu bakalan ada dan bakal rilis yaitu coming soon ya, yaitu untuk PGSD, bimbingan konseling, PJOK,
bahasa Inggris dan maupun IPA. Itu coming soon ya teman-teman. Nanti kalau sudah rilis aku bakalan kasih tahu kalian. Oke teman-teman, nah ini dia misalnya kalau kalian sudah beli salah satu dari paket ini ya, bakalan nantinya di halaman kalian bakal muncul seperti ini teman-teman. Nah ini dia. Nah ini adalah paket yang misalnya kalian sudah berhasil beli teman-teman. Nah ini ada 5 paket ya yang kebidanan, karena aku bidan jadi aku beli yang kebidanan teman-teman. Nah di sini kalian tinggal mulai aja. Oke, kemudian mulai tes. Nah di sini ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara, dan waktunya ada 100 menit dan kalian tinggal mulai aja tesnya teman-teman. Kemudian klik mulai try on. Nah di sini ada waktunya juga berjalan ya teman-teman. Nah di sini ada waktunya. Nah ini tampilannya itu mirip banget waktu aku ujian CPNS yang tahun lalu. Nah aku belajarnya juga melalui Sobat CPNS teman-teman, dan itu bagus banget, dan soalnya itu emang mirip-mirip seperti Sobat CPNS ya teman-teman, beda dari aplikasi yang lainnya. Oke. Nah misalnya di sini kalian baca nih, misalnya aku jawaban C ya, dan itu kita klik next misalnya, dan itu B, kemudian nextnya. Kalau kalian udah selesai teman-teman, kalian tinggal klik aja kirim jawaban, kemudian klik centang ini, kemudian klik jawaban. Nah di situ nanti bakalan kalian bisa melihat apa nih namanya tuh, hasil tryoutnya teman-teman. Nah ini dia hasil tryoutnya, kemudian ada pembahasannya, diklik teman-teman pembahasannya. Oke di sini kita tinggal klik jasanya teman-teman. Oke di sini udah ada tuh. Nah di sini dia ada statistiknya teman-teman ya, total nilainya, kemudian nah ini dia jawaban yang benarnya, kemudian ini ada pembahasannya teman-teman. Kayak gitu ya, jadi tuh ini tuh apa ya, worth it banget lah menurut aku. Jadi buat kalian yang pejuang P3K wajib banget miliki aplikasi ini, website ini ya teman-teman, maaf. Karena apa? Karena dengan 103.000 kalian udah bisa dapetin semuanya teman-teman, semua fasilitas ini dari Sobat P3K ini selama 1 tahun ya, dan itu murah banget teman-teman. Dan juga buat kalian yang misalnya mau order ebook P3K juga masih bisa teman-teman. Caranya gimana? Tinggal klik aja di description box aku. Di situ aku udah cantumin nomor WhatsApp-nya. Dan juga yang mau beli website Sobat P3K ini ya, teman-teman kalian bisa klik aja linknya di description box yang udah aku cantumin. Oke teman-teman, itu dia tadi gimana cara buat bergabung ke Sobat P3K, dan juga yang mau order ebook juga masih bisa teman-teman, apa namanya tuh, tinggal klik aja di description box aku karena udah aku cantumin nomor WhatsApp-nya, dan udah aku cantumin juga link untuk try out Sobat P3K. Jadi langsung aja ke description box-nya. Oke teman-teman, aku mau ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu nontonin video aku dan yang udah subscribe. Terima kasih atas dukungan kalian. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga aku apalagi ya, mohon maaf banget kalau misalnya ada kurang ya dari penjelasan aku, maupun entah tulisannya kecil, kegedean, atau apapun itu, mohon maaf banget. Dan juga jangan lupa teman-teman di like serta komen video apa lagi harus aku bikin. Dan ya segini aja dulu, terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye bye.